di Juwangi itu ada salah satu desa yang di peta tuh nggak ada katanya di Ngleses, itu benar apa enggak? Iya. Kendalanya di geografis dan sosial masyarakatnya di sana. Itu lewatnya lewat tengah hutan, beneran lewat tengah hutan. Terus aku panik sendiri, aku bingung meh ngapain. Aku Padahal perumahan sendiri ya, Bu? Iya, aku meh Heroik. nolongin juga nggak bisa, kita meh dorong ya Besar nggak kuat gitu. demokrasi sudah kita lalui. Saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini. Bersama-sama kami di pojok demokrasi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Heri Yanita, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kali ini kita jumpa dalam podcast Pojok Demokrasi dengan tema Jaga Suara di Ujung Peta. Dalam podcast ini kita kehadiran pengawas pemilu yang juga berjasa dalam mensukseskan jalannya pemilu serta pemilihan kepala daerah tahun 2024. Beliau ini hadir dari Kecamatan Ujung di Kabupaten Boyolali. Langsung saja kita sapa, ada Mas Ali Mujahidi. Jadi juga ada Pak Noah. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Bu Dwi Rianti. Ini adalah Sri Kandi terbaiknya Panwascam di Boyolali nih. Sepertinya itu tangan dulu. Oke Bu, mungkin kita bisa berbincang-bincang terkait dengan kesuksesan atau kendala-kendala yang sudah dialami waktu melaksanakan pilkada juga pemilihan tahun 2024. Sebelum itu kesibukannya apa Bu? Kan ini kan udah selesai nih Bu. Iya. Kira-kira setelah acara setelah pemilu dan pilkada selesai ini kesibukannya Bu Dwi apa? Kalau sehari-hari ya biasa, ibu rumah tangga biasa. Jadi nggak punya kesibukan sih yang Oke. begitu, itu paling antar anak sekolah. Itu udah seperti itu. keseharian. Ah. Oke. Kemudian Pak Nawar sibukannya apa Pak? Masih seperti yang dulu ya, apa yang bisa dikerjakan untuk kegiatan di masyarakat. Contohnya apa nih Pak? Apa ya? Disampaikan. Ya di bidang sosial masyarakat, seperti di lingkungan kita, di lingkungan RT itu ada kegiatan untuk masyarakat di sekitar RT, sosialisasi tentang peran warga masyarakat kegiatan di RT. Berarti Pak Noah ini selain jadi Panwascam juga terkenal di lingkungan ini, kayaknya sosialnya tinggi. Iya. Kalau Mas Ali sendiri apa Mas? Kalau sekarang kesibukannya berwira swasta sih Mbak. Oke. Jadi Usaha? ya ikut orang, Oke. kerja ikut orang. Makanya ini Kecamatan Juwangi ini tuh paling ujung kayaknya Bu. Iya, Iya. perbatasan. Saya juga pernah lihat itu di sosial media, katanya di salah satu desa di Juwangi itu ada salah satu desa yang di peta tuh nggak ada katanya di Ngleses, itu benar apa enggak? Iya. Iya. Itu karena ada jadi di sekelilingnya itu dari Kabupaten Gerobokan, jadi nggak terlihat kalau itu sebenarnya ikut Kabupaten Boyolali. Tapi ada di peta, ada. Khusus itu ada. Oke. Jaraknya jauh Jauh, kita harus lewat kabupaten lain gitu. dari Juwangi sendiri juga jauh ya Bu? Berapa kilometer? Kalau dari Juwangi itu sekitar 20 sampai 30 menit karena di situ terlewati daerah desa yang mengantarkan di Kecamatan Karanglayung, Kabupaten Gerobokan itu ada 3 desa, kemudian melalui jalur rel kereta api juga. Terus kemudian kita bisa melihat di sana ada waduk kecil, waduk Bancar namanya. Berarti itu masuk dalam rintangan Iya. sebagai pengawas pemilu. Iya. Pengawasan sampai ke sana itu jauh banget. Iya. Itu merupakan sebuah tantangan ya Bu ya. Saya mau tanya nih, indikator utama yang digunakan Panwaslu dalam memetakan kerawanan pemilu di wilayah perbatasan atau pelosok, contohnya di Ngleses tadi atau yang lain itu bagaimana? Kalau kita melihat dari letak geografis pertama kali, seperti tidak hanya di Ngleses, tapi di daerah Kerobokan itu juga geografisnya yang sungguh jauh dari kita.
apalagi melampaui hutan yang sungguh-sungguh Oke. tebal, terus kemudian jalannya belum sebagus rata. itu, dan kemudian sosial masyarakatnya yang pengetahuannya kan sekarang ini kan zaman digital, zaman Gen Z, zaman medsos kan, jadi orang-orang daerah desa sana kan mungkin untuk mengetahui pengetahuan melalui media massa kan sudah, jadi kendalanya di geografis dan sosial masyarakatnya di sana. Kalau untuk masyarakatnya sendiri? Karena rata-rata adalah petani hutan, jadi untuk petani hutan itu kalau untuk mau belajar lebih maju kan lebih sulit. Tapi kalau yang dijuanginya di daerah desa Juwangi, Pilangrejo, Cerme itu masyarakatnya karena lebih dekat ke ibu kota kecamatan kan, mereka mau terlibat dan juga mau mengetahui atau belajar untuk mengetahui hal-hal tentang kegiatan di pemerintah desa maupun pemerintahan di tingkat kecamatan. Kalau dari Juwangi sendiri ke Boyolali kota ini berapa jam? 2 jam kurang lebih. 2 jam. Lumayan jauh banget ya, Bu, ya. Kayak Iya. sini ke Jauh banget. kabupaten lain tuh udah ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Udah jauh banget Iya. ya. Oke. Kalau menurut Mas Ali Iya. sendiri gimana, Mas? Kalau terkait dengan indikator tadi ya, ya tadi yang pertama terkait kalau misal di Juwangi itu terkait letak geografisnya tadi yang disampaikan Pano sama Budi juga, karena memang di wilayah kecamatan Juwangi itu sendiri kelurahan atau desanya itu tidak ngumpul jadi satu tempat ataupun dalam satu lingkaran seperti itu tadi disampaikan. Misal di desa Ngleses itu terletak paling jauh, karena kalau misal kita akses dari ibu kota kecamatan ke Ngleses itu kan harus melalui kabupaten lain seperti itu. Dan ada juga tadi disampaikan Kerobokan itu juga terpisahnya oleh hutan seperti itu, dan akses dari jalannya juga lumayan ekstrim seperti itu. Terus ada lagi di satu dusun yang terpisah juga, itu harus melewati kabupaten lain, itu di Dusun Sambirjo, di mana Dusun Sambirjo itu masih ikut di desa Cerme sebenarnya, dan desa Cerme itu sendiri ya masih satu lingkup di sekitar ibu kota kecamatan, tapi di Dusun Sambirjo itu juga aksesnya juga sebenarnya jalannya bagus, tetapi cuma jaraknya seperti itu. Jadi yang pertama terkait indikatornya ya kita harus memetakan, terutama terkait dengan misal kalau ada isu-isu atau apapun ya kita harus saling koordinasi, terutama dengan pengawas kelurahan atau desa setempat, agar kalau misal memang ada potensi itu tidak terjadi seperti itu, kita bisa minimalisir, terutama ya kita melakukan pencegahan. Yang paling penting terkait dengan indikator ya kita harus bisa memetakan, karena kalau misal kita di Panwascam itu kan hanya bertiga seperti itu kan, tapi kita dibantu dengan pengawas desa atau kelurahan ya. seperti itu. Jadi koordinasi antar Panwascam ataupun dari PKD itu juga harus jalan seperti itu, sehingga nantinya terutama terkait dengan potensi yang bisa terjadi di desa atau kelurahan masing-masing itu bisa kita segera melakukan pencegahan, dan harapannya tidak terjadi pelanggaran. Jadi kan walaupun jaraknya tuh jauh, tapi kita dibantu dengan Panwaslu kelurahan desa itu sedikit membantu pekerjaan kita ya. Iya, sangat membantu sih seperti. Apalagi jaraknya terpisah hutan ya. Terpisah jarak Kabupaten dan waktu. juga. Iya, apalagi boleh kami tambahin ya Mbak ya. Boleh, Apalagi boleh. untuk sinyal kan kita kan Iya. pekerjaannya pakai menggunakan media sosial dan sebagainya. Ini Itu tadi yang saya juga bertanya Iya, gimana iya. kalau di pelosok gitu sinyalnya Iya. apakah bagus ya Pak? kalau di daerah khususnya Sambeng itu juga daerah Sambeng Barat itu juga tadi bisa dikatakan bahwa terpisah dari Sambeng Timur karena melalui hutan tadi, terus sinyalnya itu tidak begitu kuat seperti Di sana daerah Cerme. Wifi gitu? Ada, tapi cuman kan kalau sudah pindah ke tempat yang lain kan, kemarin ada juga pengalaman yang menarik Mbak. Itu di TPS 4 Sambeng itu menggunakan wifi yang harus pakai bambu ditarik ke atas. Jadi kalau orang sana mengatakan harus nganggo genter. Oh iya. Berarti agar nanti sinyalnya bisa kita tangkap untuk itu. Iya. Walaupun Iya. boleh dikatakan
pelosok ya Pak Iya. ya, tapi tetap ada usaha untuk apa ya Pak, komunikasinya Iya. itu biar bagus gitu ya Pak. Jadi tidak menghalangi kita untuk melakukan pencegahan atau sejenisnya ya Pak ya. Lalu langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran sebelum hari pemungutan suara tiba itu seperti apa Pak? Bagaimana caranya? Mungkin Bu Dwi atau Pak Nawal Matali bisa menjelaskan? Bisa, kalau misalnya langkah-langkah yang diambil dalam pengawasan itu sebelum tahapan dimulai itu kita lakukan sama untuk briefing PKD dan lain-lain, dan juga nanti kita melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar itu dengan bentuk sosialisasi bahwasanya kita itu besok akan menghadapi pemilihan ataupun pemilu gitu. Jadi untuk kita pencegahannya itu dengan cara sosialisasi. Berarti dihadirkan di kecamatan Malang? Ya, ada yang kita hadirkan sosialisasinya, kita undang, ada kita langsung ke Ikut terlibat tempat di di masyarakat, misalnya di masyarakat ada mungkin ada pertemuan atau apa, kita ikut nimbrung di sana gitu. Kita dari Panwascam mengadakan nggak sih Bu sosialisasi di Iya. beberapa misalkan desa gitu? Iya, jadi kita sosialisasi di desa itu ikut di pertemuan-pertemuan mungkin RT atau di desa kelurahan gitu. Jadi kalau melalui informasi dari PKD kita bisa tahu mungkin waktunya gitu. Jadi nanti kita bisa mungkin bertiga atau salah satu dari kita itu bisa ikut di kegiatan tersebut untuk melakukan sosialisasi pencegahan. Oke, jadi kalau di desa sendiri juga mengadakan nggak, misalkan dari PKD-nya langsung melakukan pencegahan gitu bagaimana? Ya. Iya. Siapa? Kalau dari pengawas kelurahan desa atau PKD kami sebenarnya sudah kita arahkan, dalam arti kalau misal sosialisasi itu kan tidak hanya dari yang difasilitasi dari kecamatan atau Panwascam seperti itu. Tapi kami sampaikan juga ke PKD bahwa kalau misal memang di desa tersebut ada pertemuan, kalau di desa atau di tingkat RT RW kan pasti pertemuan rutin ada, misal kayak arisan ibu-ibu PKK ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu kita usahakan mereka atau teman-teman PKD itu ikut bergabung, walaupun hanya yang disampaikan itu hanya sedikit poin, tetapi di mana sedikit poin itu bisa menambah wawasan untuk masyarakat, terutama misal terkait dengan pencegahan politik uang atau dan lain sebagainya seperti itu sih. Meskipun sedikit tetap berpengaruh ya? Iya, karena dari masyarakat sendiri terkait dengan kepemiluan mungkin belum mayoritas punya paham seperti itu terkait dengan misal potensi pelanggaran yang bisa terjadi ataupun apa seperti itu. Jadi walaupun sedikit yang kita sampaikan itu kan bisa menambah wawasan untuk masyarakat juga, dan nantinya harapannya bisa membantu kita dalam pengawasan seperti itu, terutama tujuannya ya pengawasan partisipatif seperti itu, Mbak. Lalu langkah-langkah apa lagi Mas selain terkait dengan pencegahan di H-1 pemungutan, ada lagi sebelum Oke. Ya, yang pertama jelas kita pemetakan dulu terkait dengan tingkat kerawanan di di masing-masing tahapan seperti itu. Setelah itu ya, setelah kita membuat peta kerawanan pasti kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, terkait dengan pencegahan itu banyak sekali yang yang sudah kita lakukan seperti itu pada saat pemilu ataupun pilkada kemarin. Karena kebetulan saya juga di divisi HPPH ataupun di pencegahan seperti itu kan. Nah, terkait dengan langkah pencegahan terutama tadi yang disampaikan dari Bu Dwi terkait dengan sosialisasi itu sudah kita lakukan juga, terkait dengan himbauan pastinya, entah itu himbauan yang kita berikan kepada ASN, TNI, Polri dan juga kepala desa atau perangkat desa itu juga kita lakukan, sehingga terkait dengan pemetaan kerawanan itu tadi kan kita sudah selanjutnya memberikan pencegahan, harapannya tidak terjadi pelanggaran seperti itu. Oke. Kalau itu langkah pencegahan ya Mas. Lalu kalau seandainya ketika ditemukan dugaan pelanggaran, alur penanganan dari tingkat kecamatan hingga ke atas itu gimana? Terkait dengan misal ada dugaan pelanggaran, pasti yang pertama kita koordinasikan dulu kepada
Bawaslu Kabupaten seperti itu, karena tingkatannya kan seperti itu. Kita tidak mungkin langsung langsung memutuskan sendiri seperti itu. Tetapi terkait dengan dugaan pelanggaran itu kan yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu ini juga yang perlu kita pahamkan juga ke masyarakat, terkait kalau misal ada dugaan pelanggaran di masyarakat itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan tetapi harus melaporkan secara resmi ke kita atau di tingkat kecamatan atau di tingkat atasnya, sehingga kesannya itu kalau misal di desa atau kelurahan ada pelanggaran ataupun ada dugaan pelanggaran seperti itu, kalau misal kita tidak bertindak ataupun kita tidak menanggapi, karena kan semuanya sudah ada aturannya seperti itu kan Mbak. Jadi kita juga tidak bisa gegabah untuk menanggapi hal tersebut, makanya kita harus koordinasi ke tingkat kabupaten seperti itu, sehingga kita nanti di masyarakat itu tidak malah menciptakan kebingungan ataupun bahkan nanti kita salah langkah yang komunikasi itu, nah betul, yang bisa malah bahasanya menjatuhkan marwah pengawas pemilu seperti itu. Jadi yang pertama koordinasi sih, agar nantinya kita tidak, ya walaupun memang kita sudah punya pegangan terkait dengan aturan undang-undang dan lain sebagainya, tapi itu tidak hanya melekat di divisi betul. Di namanya juga keluarga divisi lain itu juga ikut melakukan langkah-langkah tersebut ya Mas. Kalau di Dudu ini divisinya apa Bu? SDM. Kalau Pak Nomo? Saya di penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kalau di divisi saya itu kemarin ada sebuah peristiwa atau ada laporan dan sebagainya, kita awal dari apa yang kita lakukan adalah penelusuran dari hasil laporan itu. Ketika laporan itu masuk ke kami, kita harus bersama bertiga untuk mempersiapkan diri untuk melakukan penelusuran. Kemarin paling menjadi sesuatu yang indah itu kita menelusuri harus di 9 desa 1 kelurahan, karena di situ berdasarkan informasi itu kan keterkaitannya dengan saat di wilayah ini ada, di wilayah desa ini ada, kita hampir 1 hari hari kita dari Cerme sampai di Kerobokan itu kita putar 1 hari itu untuk mencari informasi, karena ini kan kita penelusuran dulu, menelusi apa benar penjaringan seperti ini dan sebagainya. Karena modal utama kita yang pertama adalah kita harus mencari informasi, karena tidak serta-merta kita harus memutuskan bahwa ini indikasi pelanggaran ini masuk di kategori pelanggaran dan sebagainya. Itu kemudian selain itu kita juga mempersiapkan untuk komunikasi yang baik, untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada narasumber atau kepada orang yang memberikan informasi. Kemudian kita harus mencari informasi yang sungguh-sungguh kita harus valid. Kemudian dari situ kita bertiga dari, karena di sini kita akan bertiga harus mengadakan pleno bersama. Oh ini termasuk pelanggaran di mana dan sebagainya. Jadi karena tidak serta-merta. Terus juga ada pengalaman lagi yang menarik, yaitu malam-malam hari ya Bu Dwi. Kita harus malam-malam hari itu harus diketuk pintu pas jam 2 malam pelapor hanya peristiwanya hanya sedikit saja, hanya cuman bendera parpol pada saat pemilu kemarin itu kita harus bisa menyelesaikan, terus paginya kita harus selesaikan, kita selesaikan dengan parpol yang melaporkan tentang kejadian itu, dan kita membuat semacam perjanjian dengan bahwa ini adalah kejadian seperti ini adalah kejadian yang hanya sekali dan tidak akan terulang lagi. Kita kejadian seperti itu, dan akhirnya kita juga dari Panwasa membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani dari parpol dan juga yang berutang itu. Harus siap 24 jam seperti ya. Iya. Makanya sesuai tugas pengawas harus penuh waktu. Iya, harus paruh waktu, mau dalam keadaan baru tidur atau apa tetap harus, kecuali kalau sakit ya Pak. Iya. Kalau sakit mungkin bisa dibantu teman yang lain. Iya. Kalau dari itu tadi kalau misalnya dari alur-alur penanganan pelanggaran tersebut dari awal itu kita
sebelum yang persiapan tadi kan kita harus melakukan PA dulu berita acara untuk pleno. Penelusuran itu kan kita harus sesuai atau berdasarkan dengan aturan. Kalau kita belum melakukan itu, belum punya PA, itu kan kita juga nggak mungkin jalan. Jadi sebelumnya kita tahapannya melewati alur-alur itu lewat pleno awal, terus kita tentukan tim kita untuk penelusuran itu, kita nanti dibantu staf dan itu. Terus kemudian menjaga kerahasiaan dalam arti karena itu memang nanti bersifatnya informasi itu kan data informasi yang nggak harus semua informasi tahu itu gitu ya. Jadi nanti kita cuma berempat gitu terus jalan muter-muter sampai sore maghrib sampai malam pagi sampai malam kita bisa keliling 9 desa 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Juwangi yang sangat jalannya kayak keren. Ternyata walaupun di tingkat kabupaten ya dari pagi sampai pagi, di kecamatan pun juga. Iya. Sama. Begitu juga mungkin di PKD juga ikut serta ya Pak. Lalu ada itu nggak sih Pak? Tantangan pengawasan di daerah yang sulit. Secara geografis maupun infrastruktur. Gini Mbak Dita, kalau tantangannya kita sebenarnya nggak begitu luar biasa, tapi menarik. Tantangannya menarik. Mengapa itu menjadi menarik? Itu karena kita bisa melihat jembatan yang sungainya lebar longsor itu di daerah Kerobokan itu Mbak. Perbatasan Kerobokan sama Ngguwo, desa Ngguwo itu kan kita harus melewati situ kalau mau ke Kerobokan. Itu tanah yang longsor itu kita biasanya kan iseng-iseng menggunakan kanyote dan sebagainya. Apalagi kalau kita pas di daerah mau masuk di daerah Ngguwo itu kan jembatannya juga panjang. Jadi kita harus melampaui seperti itu, apalagi jalannya cukup luar biasa, dinamikanya di situ. Kemudian kalau di daerah Sambeng itu harus melalui rel kereta api, pinggir rel kereta api. Terus kemudian kalau ada kereta api kita harus minggir dan sebagainya. Kemudian ada jalannya yang nanjak turun, terus di tengah hutan yang sungguh luar biasa. Juwangi itu memang unik kalau dilihat dari geografisnya. Kayaknya tidak ditemukan di wilayah lain ya. Karena juga Juwangi kalau boleh saya perkenalkan juga ada tempat yang sungguh-sungguh menarik. Seperti di Loji Papa itu juga menarik sekali. Sekalian ini berarti sekali promosi di Loji Papa itu. Kemudian kita bisa melihat di kereta api di stasiunnya di Juwangi itu adalah stasiun Telawah yang sungguh luar biasa. Boyolali juga punya stasiun ya Pak ya? Iya. Satu-satunya stasiun Kabupaten Boyolali. Namanya Telawah. Iya. Itu kalau kita ke Boyolali, namanya diundang rapat itu kan kita harus persiapannya lebih awal karena hampir 1,5 jam. Terus kemudian kita tempuh 70 kilo itu jadi sini ya Pak. Jadi harapannya itu semoga untuk tahun-tahun berikutnya itu kalau ada rapat itu coba di Juwangi biar asik seperti orang kota juga merasakan di daerah Juwangi. Bagi catatan kami ya Pak ya. Tapi kayaknya sepertinya itu Pak. Kemarin kita habis melakukan penandatangan MOU sepertinya kalau nggak salah ya Pak di daerah Juwangi dan Wonosobo. Ya. Jadi ya tersentuh lah di daerah itu nanti. Oke, boleh nanti. Sebenarnya kita juga pernah deh Pak kayaknya mengadakan acara di sana. Di Juwangi itu kemarin ada pernah itu di waktu desa Mane Politik. Kemudian terus kemudian di daerah Sambiljo itu juga pernah ada di Samarjina yang paling ujung utara. Jadi Juwangi itu ujung utara dari Kabupaten Boyolali. Seperti tema podcast ini kan juga jaga suara di ujung peta. Iya, karena lokasinya juga di ujung ujung utara ya Pak ya. Oke. Lalu apa Pak? Ada hal-hal menarik gak sih Pak dalam melakukan pengawasan juga penanganan pelanggaran gitu selama melakukan pengawasan pemilu? Kalau di dalam hal paling yang menarik mungkin yang berkesan juga di hati banyak sih mungkin salah satu apa? Kalau dari saya sendiri, kalau misal saya kan kebetulan
baru pertama ini masuk di pengawas pemilu seperti itu kan. Memang terkait dengan tugas dari pengawas pemilu itu bukan sangat berat, karena kalau misal kita katakan berat karena kan kita juga kerjanya kolektif kolegial seperti itu. Sangat berkesan seperti itu, apalagi terkait dengan pengawasan yang di Kecamatan Juwangi tadi yang di depan disampaikan terkait dengan letak geografisnya dari masing-masing desa atau kelurahan itu sangat berbeda sekali seperti itu. Pernah kemarin pada saat pemilu 2024, pada saat kita melakukan pengawasan, kebetulan pada saat itu pengawasan tahapan pemutahiran daftar pemilih atau coklit seperti itu kita terkait dengan, jadi kan kalau misal dari Juwangi mau ke Kerobokan, kalau misal kita lewat jalur utama itu kan harus muter seperti itu. Kemarin kebetulan saya dengan Pak Nowo ini lewat jalan pintas agar waktunya efisien seperti itu, karena kan kita tidak hanya fokus di satu tempat itu seperti itu. Kita ngambillah jalan pintas yang itu lewatnya lewat tengah hutan, beneran lewat tengah hutan seperti itu, lewat tengah hutan jati seperti itu. Dan itu tidak ada jalan, maksudnya kita ya nyari jalan setapak yang biasanya digunakan oleh para petani hutan untuk akses setiap harinya seperti itu. Dan ya alhamdulillah kita juga bisa lolos seperti itu. Salah satunya itu sih terkait dengan terkait dengan geografis yang harus kita lalui pada saat proses pengawasan seperti itu. Padahal hutan jati itu rimbun semua ya. Kita bertiga itu loh, Mbak. Nanti mungkin sore. Bertiga itu aku sendiri, Pak Nawas sama Pak Ali, terus kemudian pokoknya lucu itu ceritanya. Makanya Bu Dwi ini jadi Sri Kandi terbaiknya ini, karena kayaknya ibunya tuh gigih. Terus di daerah Juwangi kan juga sangat banyak rintangan-rintangannya Bu. Tapi itu ada yang kemarin itu semangat cerita terus juga ya. Pas waktu sebelum hari H itu kan kita logistikan itu karena di desa di kelurahan samping itu kan jalannya diperbaiki jadi ditutup, jadi untuk truk logistik yang besar itu nggak bisa masuk. Itu kita cari jalan yang kecil gitu, akhirnya kan yang khusus dari kelurahan samping itu kan dibawa pakai mobil biasa itu 2 kali jalan. Kan kita sebagai pengawas kan juga memastikan agar kotak itu sampai di kelurahan, logistik sampai di kelurahan dengan aman gitu. Jadi kita ikuti terus. Kemudian sampai di jalan yang menanjak gitu, karena mobil itu memang jembatan sebelumnya karena sungai dan jembatan kecil itu menanjak jalannya gitu. Karena kurang persiapan gitu kan, mobilnya kebetulan pas habis hujan juga saat itu, jadi kan jalannya licin. Terus turun gitu, glondor, terus panggil orang-orang yang di sekitar gitu, ada beberapa yang keluar terus diganjel gitu. Aku sama staf gitu, terus aku panik sendiri, aku bingung ngapain. Aku perempuan sendiri ya Bu? Iya, aku nolongin juga nggak bisa gitu, dorong ya nggak kuat gitu. Akhirnya sampai di bawah lagi, dia ancang-ancang lagi terus 3 kali kayak gitu, terus akhirnya sampai ke atas. Itu panik kayak udah kena karena jalannya memang licin dan batu-batu gitu. Itu 2 kali kayak gitu terus. Sekali ya Bu. Kayak serem banget pas di. Tapi seru kan ya Bu ya? Iya, seru pasti. Jadi besok mau lagi kan? Tapi kayak gitu bikin buat cerita sendiri tuh. Iya. Buat pengalaman nanti kan jarang kan orang-orang punya pengalaman sehari-hari gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin dari sisi SDM bagaimana Bu? Kan ada logistik SDM kan juga ada SDM pengawasan ya Bu? Iya. Dari logistik itu bagaimana Bu? Penanganan pelanggarannya, maksudnya pencegahannya? Oh iya, itu kan kita tiap malam itu karena kan siang malam, jadi kalau siang itu sampai malam itu kan ada yang jaga dari logistik yang di kecamatan itu, kita dipiketkan PKD. Jadi kita Panwascam bertiga itu, misalnya dari kita sama staf itu nanti kita piket sama PKD itu kita wajibkan piket malam. Jadi kayak shift-shiftan gitu loh Mbak. Sebenarnya kalau siang itu siapa saja yang PKD yang mau datang silahkan, tapi ada 1. Kalau malam itu kita jadwalkan 2 orang, jadi ada temennya gitu. Nanti
yang menemani bisa Pak Nowo, bisa Pak Ali, bisa saya gitu, karena saya mungkin kalau sebelum hari H itu pas logistik udah sampai di kecamatan itu kita juga ikut memastikan bahwa logistik itu tetap aman gitu. Jadi ada piket PKD sampai hampir pagi. Dan kadang bahkan ada yang mungkin tidur di situ di Panwas, di kantor Panwas gitu. Oke. Berarti dari logistik surat suara Iya. pada saat sebelum sampai sesudah itu juga harus kita piketkan. Tapi kalau sesudah itu kan setelah rekap itu kan, sebelum rekap itu kita juga tetap ada jadwal piketnya. Jadi nanti kalau sudah rekap kita itu kemarin sampai jam berapa malam pokoknya kita sampai di KPU itu sekitar jam hampir subuh. Kita jadi pulang sampai rumah itu sampai padahal udah dari pagi sampai sebelah ya jam 7:30 ya sampai kecamatan lagi. Tapi nggak ada kendala ya Bu? Tidak ada. Alhamdulillah kemarin semua dari segi logistik juga atau pengawasan nggak ada kendala sama sekali. Iya, zaman nggak ada ya Bu ya? Tidak ada, cuma ya sedikit juga nggak ada ya Bu? Nggak ada. Kalau dari logistik kemarin itu tidak ada kejadian khusus, misal terkait dengan kerusakan dari logistik, entah itu kotak suara atau ya, ada yang basah. Itu alhamdulillah kemarin tidak ada. Terus terkait dengan kekurangan. Terkait dengan kekurangan itu juga tidak ada seperti itu. Berjalan baik. Nah ini juga berkat teman-teman Panwascam, PKD juga PTPS juga. Kabupaten kalau tanpa Panwascam juga susah gitu kan Ibu. Jadi sangat terima kasih ya Bapak Ibu. Oke Bu, kemudian peran masyarakat di wilayah perbatasan dalam membantu Panwascam menjaga integritas bagaimana Bu? Gini Mbak, kalau di masyarakat khususnya tadi saya ceritakan bahwa di daerah Juang ini kan masyarakatnya unik, menarik dan baik. Perannya mereka punya peran yang penting bagi kita karena dari mereka lah kita bisa memperoleh informasi. Terlebih di uniknya di Juwangi itu kan banyak organisasi kesenian seperti barungan, reog dan sebagainya, itu kita masuk di dalamnya untuk mencari beberapa informasi yang bisa membuat kita dapatkan informasi. Apalagi sering apa yang dikatakan Pak Ali Kemah tadi bahwa kita sosialisasi yang partisipatif, yaitu di mana kita menggandeng dari organisasi masyarakat. Contohnya tadi ada seni barungan, seni reog, juga di sana juga ada PSHT, ada yang lainnya, itu kita gandeng bersama, kita sosialisasi pengawasan partisipatif di mana pola-pola pengawasan kita tidak hanya kita menunggu informasi mereka, tapi kita bersama merangkul mereka. Seperti ini loh yang namanya kita mengenakan Panwascam Juwangi itu dari organisasinya sampai ke tingkat desa. Kita adalah kalau boleh dikatakan sebagai ujung tombaknya pengawasan. Paling tidak kita itu bisa bersinergis dengan masyarakat, di mana masyarakat mampu dan mau terlibat. Selain kita menterlibatkan diri, kita juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif. Karena boleh dikatakan bahwa terlibat aktif di pengawasan ini intinya adalah membangun daerah kita untuk tertib, aman dan kondusif, di mana tidak agar mencegah, jadi mencegah terjadinya pelanggaran yang begitu besar. Seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kita sebagai masyarakat Juwangi yang tumbuh dan berkembangnya di Juwangi itu menjaga, kalau di lagunya Bawaslu di referensi menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju, itu yang menjadi menarik sekali. Itu apalagi kita selalu memberikan semboyannya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu yang boleh kita rasakan untuk bisa berkembang bersama masyarakat. Tapi masyarakat sendiri juga antusias, ikut aktif dalam menjaga demokrasi gitu Pak. Ikut misalkan kita ajak mereka untuk tolak anti politik, ya betul. Mereka juga mensukseskan itu kan Pak. Maksudnya mereka juga
sama-sama berkomitmen, maksudnya Iya. berkomitmen untuk tidak menerima suap seperti Ya, itu. kemarin menarik sekali waktu itu di Juwangi juga dikasih satu momen untuk pertemuan dengan masyarakat pecinta seni di daerah Juwangi. Itu ada yang namanya kesenian seperti campur sari, tapi kita membuatnya seperti drama Jawa. Di tahun kemarin di pemilu yang lalu itu kita ada acara untuk itu, jadi kelompok seni itu kita ajak bersama partisipatif untuk tadi yang dikatakan ada tolak mane politik dengan drama Jawa begitu. Jadi kita juga menghormati kearifan lokal, karena di Juwangi kearifan lokalnya seni Jawanya masih lebih kental. Jadi seperti itu, biar menyasar, biar tahu begitu Mbak. Jadi pintar-pintarnya kita untuk masuk ke masyarakat gitu ya Pak ya. Iya. Karena kan masyarakat tuh kayak acuh tak acuh gitu ya. Kayak wah apa sih gitu. Iya. Itu tanggung jawab Iya. kita sebenarnya untuk memberikan ya semacam sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih lebih aware lagi terkait dengan kepemiluan seperti itu. Mas mau mungkin saya mau bertanya nih terkait dengan pencapaian kinerja Panwaslu Kecamatan Juwangi itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Terkait dengan publikasi kinerja sebenarnya dari tahapan pemilu 2024 dan juga pemilihan serentak tahun 2024 kemarin itu sudah kita rilis di medsos Panwascam seperti itu. Jadi ini kita sampaikan, saya sambil baca nanti takutnya salah menyampaikan seperti itu. Jadi terkait dengan 7 kategori database pencegahan yang sudah kita lakukan itu, yang pertama tadi identifikasi kerawanan, terus yang kedua pendidikan, itu kita menyasar di pemilih pemula di tingkat SMA atau SMK, terus partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga, konten media sosial itu yang paling banyak kemarin kita lakukan, terus naskah dinas berupa surat himbauan itu juga sudah banyak kita keluarkan pada saat di masing-masing tahapan seperti itu, dan juga yang ketujuh itu kegiatan lainnya. Jadi terkait dengan infografis database pencegahan yang sudah kami lakukan itu paling banyak memang kita dipublikasi, itu urutan pertama itu sampai 341 konten. Tujuannya itu tadi kita memberikan edukasi ke masyarakat terkait misal tahapan apa yang sedang berlangsung saat ini, dan juga misal terkait dengan dalam tahapan ini dugaan pelanggaran yang bisa terjadi itu apa, sehingga nanti bisa terwujud di masyarakat bisa tumbuh untuk tadi tujuannya ikut menjadi pengawas partisipatif tersebut. Dan juga yang kedua itu ada naskah dinas berupa himbauan juga, terus saran perbaikan itu kita tujukan kepada penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPK dan jajarannya seperti itu. Dan naskah dinas itu sangat banyak kita keluarkan, terutama surat himbauan yang berupa surat himbauan netralitas TNI, Polri, ASN, dan juga kepala desa dan perangkat desa. Seperti itu Mbak, terkait dengan infografisnya, terkait dengan database pencegahan, dan juga terkait dengan hasil pengawasan kita kan pastinya harus kita dokumentasikan berupa form A. Form A itu juga sudah banyak sekali kita buat, dan juga sebelum kita melakukan pengawasan itu kita juga membuat form F seperti itu. Jadi terkait dengan publikasi kinerja kita kemarin selama menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan itu kita sudah publish di media sosial Panwascam seperti itu, dengan tujuan karena saat ini kan pemilih pemula itu kan mayoritas ataupun di Gen Z itu kan juga lumayan banyak seperti itu kan. Jadi dari pemilih pemula tersebut kan pasti tidak awam dengan gadget seperti itu, dan dari pemilih pemula mungkin kalau misal baru memilih seperti itu kan masih terjadi kebingungan apa yang harus dipilih, dalam arti bagaimana mereka harus memilih terkait dengan misal mengenali masing-masing calonnya atau seperti apa, itu kan mereka masih sedikit awam seperti itu.
Dan terkait dengan kepemiluan kan masih sedikit awam. Makanya kemarin kita juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif itu di SMK Sardijuwangi. Itu kemarin sudah kita lakukan. Terus pada saat pemilu kalau tidak salah, terus di SMA Bhinneka Karya 6 Juwangi itu juga kita lakukan sosialisasi untuk pemilih pemula baik di tahapan pemilu ataupun di pemilihan serentak kemarin. Terus ya tadi yang disampaikan Pak No, kita juga menggandeng beberapa perguruan silat juga. Terus dari sosialisasi yang sudah kita lakukan, harapannya kita sedikit memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih peduli lagi terhadap kepemiluan yang berjalan seperti itu. Harapannya seperti itu sih Mbak. Dan juga harapan yang tidak kalah penting karena dalam menjangkau 9 desa 1 kelurahan itu tidak bisa kita bertiga laksanakan ataupun masing-masing PKD laksanakan ataupun di PTPS laksanakan seperti itu. Tapi kita juga mengajak masyarakat untuk peduli terkait dengan pengawasan seperti itu sih Mbak. Oke. Kalau tadi Mas Ali sudah menyampaikan sedikit harapan mungkin di sebelumnya dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu untuk kedepannya mungkin bisa disampaikan untuk pemilihan mendatang Pak. Untuk harapan kami yang sudah hampir 2 tahun kita melampaui pengawasan pemilu, harapan nanti ketika nanti ada pemilu berikutnya semoga bisa menjadi pengawas yang lebih proaktif, bisa mendengarkan dan sebagainya. Sebagai kata kunci yaitu menjadi pengawas pemilu itu asik loh. Keasikannya di mana? Asik banget Pak. Iya asik. Ketika kita berkata asik itu karena kita bisa kayak healing kecil-kecilan, tipis-tipis. Tapi kita juga bangga loh ya Pak, ikut mensukseskan itu. Jalannya demokrasi tuh ada campur tangannya kita juga gitu. Apalagi keasikannya kita bisa jalan ke sana lihat jalan yang bagus, jalan jelek dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi ketika kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih baik, kita bisa menggali potensi masyarakat itu. Di situ kita bisa mencari informasi dengan secara tidak langsung. Kemudian kita juga bisa mempublikasikan daerah. Seperti kemarin saya juga di daerah Sambeng itu kan ada embung Sambeng yang sungguh luar biasa itu. Di situ selain kita menjadi pengawas yang bergerak dalam bidang pengawasan, tapi kita juga bisa asik untuk melihat situasi dan lingkungan di daerah itu. Jadi pesan kami adalah di mana nanti semoga masyarakat juga mau terlibat aktif mungkin di 2029 nanti kan juga ada pemilu ya, terlibat aktif agar dinamika di pemilu selanjutnya itu bisa kita nikmati bersama, bukan hanya dalam konteks mencari informasi yang hanya melulu data saja, tapi secara real di lapangan. Langsung, ya. Karena kalau di lapangan itu lebih penting. Kalau melalui informasi tanpa kita klarifikasi, tanpa kita mendekati di sana, kita tidak akan tahu yang sebenarnya real. Kita juga lebih dekat sama masyarakat ya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya Pak, hiruk pikuknya pengawasan di Kecamatan Juang itu sangat luar biasa. Mau juga berkat teman-teman Panwascam, PKD, PTPS, rasa keluarganya itu lebih. Pemilu berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Mas Ali, Pak Nolong, Bu Dwi sudah bersedia hadir dalam podcast ini sesuai dengan judulnya Jaga Suara di Ujung Peta. Ternyata memang di ujung beneran. Oke, terima kasih. Semoga podcast ini yang membahas tentang pemetaan kerawanan, pencegahan pelanggaran, juga pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat juga yang sahabat Bawaslu yang sedang nonton podcast ini. Terima kasih. Mungkin semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jaga demokrasi bersama-sama kami, Bawaslu Boyolali.